kelas 5 tahun. Baiklah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Irfan Septia, adalah guru kelas 6 di UPT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan Pak observasi. Bapak menjalankan proses pembelajaran nanti yang akan diobservasi, maka kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Tujuan observasi yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu juga dengan proses pembelajaran yang kita. Baiklah Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang bagaimana yang ingin hendak Bapak capai? Yaitu rencananya saya akan pada observasi kelas nantinya yaitu mata pelajaran matematika yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran dan lingkungan dan keliling lingkaran. Yang tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati unsur-unsur lingkaran, siswa mampu menganalisis titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, dan tembereng dengan menggunakan media konkret dengan benar. Yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi perkiraan keliling lingkaran dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. Yang ketiga, setelah bereksplorasi, siswa dapat menemukan hubungan keliling lingkaran dengan pi dengan tepat. Yang keempat, setelah diskusi kelompok, siswa mampu menemukan dan mempresentasikan keliling lingkaran yang benar. Mungkin itu tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Berarti nanti ada tujuan pembelajaran, 4 tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai ya. Baiklah Pak, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini? Area yang akan saya laksanakan atau yang akan saya ajarkan yaitu mengenai ada 3 area. Yang pertama area pengetahuan, yaitu berkaitan dengan kemampuan anak-anak dalam memecahkan masalah yang akan saya berikan dalam RKPD. Yang kedua yaitu area afektif, yaitu siswa itu berdiskusi dalam kelompok, mampu bekerja sama dan jujur dalam berkelompok dan percaya diri. Yang ketiga yaitu area keterampilan, ya siswa setelah berdiskusi kelompok yaitu mempresentasikannya dengan logis dan sistematis. Begitu. Berarti ada 3 ya Pak ya, Iya. Ranah area pengembangan yang hendak ingin Bapak capai. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran ingin Bapak terapkan dari segi pembelajarannya dan model pembelajarannya atau metode pembelajarannya? Strategi yang saya persiapkan yaitu strategi yang menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, yaitu yang berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional, yang mana model yang saya akan gunakan yaitu model problem based learning atau PBL dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan saintifik. Mungkin itu. Jadi Bapak nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. Dengan integrasi pembelajaran sosial emosional. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaannya, media pembelajaran yang seperti apa yang hendak Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran? Yang akan saya gunakan media itu media konkret Ya. yang berkaitan dengan lingkaran, materi lingkaran, yaitu ada media gelas Ya. atau tutup botol minum air siswa, ada
ada tutup panci dan lain-lainnya yang berkaitan dengan lingkaran. Yang kedua yaitu media dalam bentuk video pembelajaran. Ya. Yang ketiga yaitu media yang berkaitan dengan lingkaran, media PowerPoint. Ya. PPT ya Pak? Iya. Dan LKPD. Pak, selanjutnya kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran itu hari Kamis, Kamis. tanggal 19 Oktober ya. 19 Oktober ya Pak? 19 atau 20 Oktober. Oke, nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak dan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Bapak ya Pak. Nanti setelah Bapak kita melakukan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas dan saya juga akan mengobservasi. Itu nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yaitu adanya gambaran media yang akan saya gunakan atau proses pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya pada materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagi berkelompok. Yang laki-laki ada 2 kelompok. Waktu seperti kemarin. 3. Laki-laki ada 3 kelompok. Yang perempuan ada 2 kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih enggak? Baik. Laki-laki 3 kelompok, perempuan ada 2 kelompok. Sudah? Sudah, kembali. Nanti Bapak bagi per kelompok dan di rumus keliling lingkaran itu kan ada pi. Iya kan? Ada ini. Sebelumnya kan pi itu kan Bapak tentukan berapa? Ada 22/7. 3/14 ada 3, nanti kita cari tahu bagaimana ini bisa menjadi ketetapan 22/7 dan 3,14. Kemudian Bapak minta juga nanti semua kita sehari minimal 5 benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya botol air minum, apalagi gelas, kemudian apa lagi? Pokoknya Bapak minta cari di luar 5 menit saja, cari di luar
mau botol aqua, mau botol air minum atau gelas, bawa ke gelas, bawa aqua ke lingkarannya. Saya ganti. Baik. Nah, sekarang Bapak minta duduknya berkelompok. Dengar semuanya. Di sini kelompok 1. Kemarin kelompok 1 siapa? Ingat lain. Kelompok 1 laki-laki. Ingat. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Tidak ada apa. Bapak bisa di situ sudah sekian hari. Nah, kelompok 3. Berapa orang? Rehan, Nafa, Polis, Zaki. Di sini. Di meja Zaki sama meja Kenzio. Yang lain digeser dulu. Nah, kelompok 4. Madri. Nah, ada Madri. Tenzio, Siso. Nah, kelompok 5. Jangan. Najwa, Palista, Kasih. Dengan ini. Jika kita amati roda sepeda berbentuk lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Lingkaran memiliki unsur-unsur. Mari kita pelajari unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jika kita amati pada gambar tersebut, titik pusat adalah titik O. Yang kedua ada diameter atau disimbolkan dengan D kecil, merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Pada gambar tersebut, diameternya adalah AB. Nah, kemana? Dari sini ke melalui titik. Nah, kalau seandainya Pak Bu di situ diameter garisnya, kalau saya tengok itu diameter dulunya, karena melalui titik. Ya, terus. Yang ketiga ada jari-jari atau disimbolkan dengan R kecil, adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jika kita amati pada lingkaran tersebut, maka jari-jarinya adalah OA, OB, dan OC. Kenapa nama? Jari-jarinya adalah Namanya OA. Ini OB. Nah, OA, OB, dan OC. Keempat ada busur, adalah garis lengkung yang terletak pada sisi kita dilambangkan dengan B kecil. Yang keempat, busur. Yang kelima, dari busur. Yang keenam, tembereng atau tembereng dulu, tembereng. Yang ketujuh, ring. Yang kedelapan, jadi ada berapa? 4. Nah, itu harus pahami itu. Sebelum ujian tuh. Titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, ring, tembereng, dan apel. Nah, sekarang kegiatan kita sepakat 5 menit saja mencari
di benda yang berbentuk lingkaran. Boleh dulu. Nanti dulu. Nah, dapat tulis. Sepakat 5 menit saja. Coba cari benda lingkaran di luar boleh atau di dalam kelas ini juga boleh. Lah. Ya. Kemudian setiap kelompok harus punya penggaris nanti. Nah, dah. Ada 5 dah. Dah. Sekarang silakan cari benda yang berbentuk lingkaran. Ikut dulu kan, Bro. 5 menit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan satu orang cara. Yang pertama nama bendanya. Nama benda jam dinding, ukuran keliling 85, ukuran diameter 85 apa? 85 cm. Ya lanjut. Ukuran diameter 27 cm. Perbandingan keliling dan diameter 85 cm banding 27. Dua, 42. Ukuran keliling 39 cm. Ukuran diameter 12 cm. Perbandingan keliling dan diameter 39 banding 12. 3. Hiasan kaligrafi 45 cm. Ukuran diameter 14 cm. Perbandingan keliling dan diameter 45 banding 14. 4. Gelas plastik 21 cm. Ukuran diameter 7 cm. Perbandingan keliling dan diameter 21 banding 7. 5. Hiasan gelas ukuran keliling 25 cm. Diameter 7 cm. 2. Perbanding keliling dan diameter 25 banding 7 cm. Assalamualaikum warahmatullahi. Diameter dilambangkan dengan D kecil. Yang keempat, busur. Yang kelima, dari busur. Yang keenam, tembereng atau tembereng dulu, tembereng. Yang ketujuh, miring. Yang kedelapan, jadi ada berapa? 4. Nah, itu harus pahami itu. Sebelah ujian tuh. Titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, miring, tembereng, dan apel. Nah, sekarang kegiatan kita sepakat 5 menit saja mencari di benda yang berbentuk lingkaran. Boleh dulu. Nanti dulu. Nah, dapat tulis. Sepakat 5 menit saja. Coba cari benda lingkaran di luar boleh atau di dalam kelas ini juga boleh. Lah. Ya. Kemudian setiap kelompok harus punya penggaris nanti.
Dah. Dah. Ada 5 dah. Dah. Sekarang silakan cari benda yang mengandung lingkaran. Ikut dulu Nazwa. 5 menit ya. Cukup. Benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Selvia Harnel, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, hari ini saya ditemani oleh Pak Ivan Septian. Kembali kita bertemu lagi ya Pak. Apa kabar Pak Ivan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, hari ini kita melakukan percakapan dengan Pak Ivan setelah kita melakukan observasi pembelajaran di kelas ya, Pak Ivan. Jadi di sini tujuan dari percakapan kita hari ini kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah Pak Ivan lakukan di kelas. Ya. Oke, saya mau menanyakan kepada Pak Ivan, bagaimana perasaan Pak Ivan setelah kita melakukan observasi pembelajaran kemarin? Rasanya setelah melakukan observasi, Ya. saya mengetahui di mana kelemahan saya. Ya. Ya, contohnya bagaimana saya merencanakan pembelajaran sesuai dengan minat bakat siswa, yaitu sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Kemudian penilaian yang saya lakukan mungkin belum maksimal seperti itu. Iya. Jadi pembelajaran yang Pak Ivan laksanakan kemarin ada perasaan belum maksimal ya Pak Ivannya. Ya. Kira-kira Pak Ivan bagaimana rencana Pak Ivan selanjutnya untuk melakukan pembelajaran yang maksimalnya ke depannya? Mungkin yang perlu yang akan saya laksanakan ke depannya, Ya. lebih mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik, seperti pembelajaran diferensiasi, terus tahu mana minat bakat siswa. Mungkin ada yang lebih kuat kepada visual, Ya. atau yang lebih kepada audio visual, atau yang lebih yang apa namanya itu yang bergerak. Kinestetik. Kinestetik. Ya. Lebih membedakan mana yang kinestetik, mana yang visual, mana yang audio visual. Ya. Berarti Pak Ivan perlu melakukan beberapa pemetaan terhadap minat Ya. siswa tersebut ya. Iya, mungkin harus saya lakukan diagnostik awal. Asesmen diagnostik. Iya. Ya. Kira-kira dari yang Pak Ivan rencanakan itu tersebut, apa yang hendak Pak Ivan lakukan supaya rencana Pak Ivan itu bisa terlaksana? Bagaimana caranya? Ya, hampir sama dengan jawaban tadi. Ya. Mungkin saya harus melakukan dulu asesmen diagnostik awal. Ya. Bagaimana melihat minat siswa dalam belajar. Ya. Bagaimana motivasi siswa dalam belajar. Kalau seandainya minat siswa itu motivasi yang lebih kurang, bagaimana saya akan memunculkannya lebih tinggi. Ya. Gitu. Ya. Bagaimana menurut Pak Ivan dari apa yang Pak Ivan lakukan kemarin di pembelajaran, kira-kira apa yang masih kurang dalam pembelajarannya? Pembelajaran matematika yang kemarin. Iya, dari observasi kemarin. Pada pembelajaran matematika yang siswa itu yang kurangnya yaitu belum bisa menentukan konsep. Kalau seandainya kemarin tentang keliling lingkaran, Ya. siswa itu belum tentu dari mana datangnya rumus keliling lingkaran itu. Ya. Siswa hanya tahu ini rumus lingkaran, bagaimana cara menentukannya, itu hasilnya. Ya. Tapi belum tentu dari mana dapatnya rumus keliling lingkaran itu. Iya. Konsepnya belum mantap. Berarti konsep tentang pembelajaran lingkaran ini Ah. belum dikuasai siswa. Iya. Nah, langkah-langkah Pak Ivan supaya siswa
bisa memahami langkah-langkah konsep lingkaran ini bagaimana? Salah satunya langkah yang saya lakukan yaitu dengan pembelajaran konseptual, yaitu pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Ya. Contohnya berkaitan dengan benda konkret, ada Ya. jam yang Ya. berkaitan dengan lingkaran, ada gelas, Ya. ada wajan, gitu ya. Ya, Wajan. yang berbentuk Nah, lingkaran. gitu. Iya. Berarti siswa di sini mengarahkan Pak Ivan menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran di lingkungannya. Ya, lingkarannya Ya. bagaimana cara menggambar Ya. lingkaran. Kira-kira ada nggak hal yang lain menurut Pak Ivan yang selain dari benda-benda konkret yang Pak Ivan sebutkan? Ada nggak media pembelajaran yang menurut Pak Ivan yang bisa siswa memahami konsep pembelajaran lingkaran tersebut? Solusi untuk yang lainnya mungkin media dalam bentuk video pembelajaran. Iya. Ya, bisa dikasih media tentang PowerPoint Ya. atau video. Video dengan video Iya, menampilkan video pembelajaran dengan fokus. ya dengan fokus ya. Baiklah Pak Ivan, dari rencana-rencana Pak Ivan tadi dengan menampilkan benda-benda konkret, kemudian menampilkan slide atau PPT video, kira-kira kapan bisa Pak Ivan melaksanakan kembali pembelajaran yang menurut Pak Ivan yang seperti Pak Ivan bayangkan tadi? Insya Allah pembelajaran seperti itu akan saya laksanakan seterusnya, Ya. karena itu lebih membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Iya. Ya. Baiklah Pak Ivan, kira-kira dari rencana-rencana Pak Ivan tadi, bagaimana supaya meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran yang Pak Ivan sampaikan tadi? Bagaimana motivasinya Pak Ivan, motivasi siswanya? Yaitu motivasinya yaitu pembelajaran itu berkaitan dengan lingkungannya, Ya. atau dengan benda-benda yang nyata yang selalu dia lihat, Ya. bukan hanya lihat dari buku ini contoh lingkaran, ini rumus lingkaran. Ya. Itu membuat siswa-siswa itu jenuh. Ya. Berkaitan dengan benda lingkungan sekitar, atau berkaitan dengan gambar, atau berkaitan dengan video-video. Baiklah Pak Ivan, semoga pembelajaran Pak Ivan bayangkan yang lebih baik seperti tadi dengan menampilkan video, kemudian Benda konkret. benda konkret. Semoga Pak Ivan bisa melaksananya ke depannya ya. Ya. Jadi dari percakapan kita tadi, kira-kira apa yang hal-hal yang Pak Ivan dapatkan dari percakapan kita tadi? Dari pertama yang praobservasi, lalu dilakukannya observasi. Dari praobservasi yang dapat saya bagaimana merencanakan pelaksanaan itu harus berkaitan dengan minat siswa atau kecerdasan siswa, yaitu dengan diferensiasi. Ya, pelajaran diferensiasi. Nah, Ya. kemudian di waktu proses lebih berkaitan dengan kontekstual pembelajarannya, ya, bukan hanya monoton kayak hanya buku dan buku saja. Jadi Pak ingin siswa ini supaya tidak terfokus pembelajarannya hanya dari materi buku saja. Iya. Jadi Pak Ivan ingin supaya siswa itu dapat menemukan sumber belajarnya yang lain. Iya, berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan dari lingkungan sekolah. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ivan dari percakapan tadi. Semoga Pak Ivan bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang semestinya ya. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ivan. Baiklah, bagaimana menurut Ibu? Ya, mungkin sedikit cuma ulasan dari Ibu dari Ya. percakapan pasca observasi tadi. Kita bisa melihat gambaran bahwa ada peningkatan setelah dilakukannya supervisi. Berarti ada guru itu menyadari di mana kelemahannya dan
kegiatan supervisi ini tetap berlanjut sehingga pembelajaran akan semakin baik dan lebih lagi semua guru menyadari bahwa pembelajaran terbaik itu memang berpusat pada anak.